Selamat sahabat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat sahabat buat sahabat Hope Channel Indonesia. Kita bersyukur hari Sabat ini Tuhan telah memberkati kita selama 6 hari bekerja, dan kita bisa sampai pada hari Sabat ini dengan penuh sukacita menikmati persekutuan dengan umat Tuhan. Pada renungan buka Sabat saat ini, saya berikan judul kepada kita adalah apa urusanmu dengan orang jahat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini sangat menarik karena ada banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, dan ada banyak juga orang yang mengurusi orang yang berbuat jahat. Pertanyaannya adalah, di mana posisi saya dan di mana posisi umat-umat Tuhan untuk menghadapi atau melihat orang-orang yang berbuat jahat yang mungkin ada di sekitar kita. Saat ini kita akan belajar daripada pesan firman Tuhan yang dicatatkan dalam Mazmur pasal 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan ayat yang pertama, saudaraku yang kekasih. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saudaraku yang kekasih, ternyata Raja Daud melihat begitu dalam hati orang, hati manusia, yang melihat orang lain melakukan kejahatan, lalu timbul dua hal dalam hati seseorang, yaitu adalah dia ingin marah, dan yang kedua, dia iri hati. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu yang sangat serius. Kenapa? Karena Raja Daud menuliskan kata marah dalam perikop ini, Mazmur 37 ayat 1 sampai 11 sampai 3 kali. Ya, berarti ini adalah pesan yang disampaikan kepada umat Tuhan. Tolong jangan marah ketika engkau melihat seseorang berbuat jahat. Ya, dia berkata bahwa jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Dan dia ulangi lagi, tuliskan dalam ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-8. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari pada saat kita melihat orang lain sedang melakukan kejahatan. Yang kedua yang dilakukan oleh orang lain atau reaksi orang lain ketika dia melihat orang jahat adalah iri hati. Timbul iri hati di dalam dirinya. Lalu iri hati ini, saudaraku yang kasih, ini menarik sekali. Kenapa? Kenapa bisa saya iri hati melihat orang yang berbuat jahat? Sahabat Hope Channel dimanapun Anda berada, biasanya seseorang iri hati kepada orang lain oleh karena dia melihat orang lain itu punya segala sesuatu, punya harta, punya mobil mewah, punya apapun, sementara dia melihat dirinya, dia tidak punya apa-apa. Lalu mungkin dia timbul iri hati dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh orang lain. Tetapi lain hal dengan apa yang dicatatkan dalam Alkitab. Ya, apa yang dimaksud oleh Raja Daud? Orang itu dia iri kepada orang yang berbuat jahat karena orang tersebut atau orang jahat tersebut berbuat curang. Dia melakukan kecurangan di dalam dirinya, berhasil oleh karena melakukan kecurangan di dalam dirinya. Saudaraku, mari kita baca ayat 7b. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Rupanya ini alasan kenapa seorang bisa marah melihat orang jahat, bisa iri hati melihat orang jahat. Dia berbuat jahat, lalu dia berhasil. Nah, masalahnya adalah dia berhasil bukan karena dia berusaha dengan baik, tetapi karena dia melakukan kecurangan. Dia melakukan tipu daya di dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian dia berhasil, dia punya kekayaan banyak. Nah, orang lain yang tulus hatinya, orang lain yang menyembah Tuhan, berserah kepada Tuhan, tidak berhasil dalam hidupnya, dia tidak punya apa-apa, lalu dia melihat orang jahat berhasil, maka bisa saja dia marah kepada orang itu dan timbul iri hati
di dalam orang itu. Apalagi kalau orang jahat itu berbuat jahat terhadap dirinya, maka dia mungkin geram dan dia ingin balas dendam. Saudaraku yang kekasih, urusan orang jahat bukan urusan kita, tetapi itu adalah urusan Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Yang harus kita lakukan ada dua hal. Yang pertama adalah andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Apapun masalahnya, apapun yang dilakukan oleh orang jahat itu, andalkan Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Yang apapun yang engkau rasakan, apapun yang engkau alami. Mazmur 37 ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tuhan katakan lakukan saja yang baik, percayalah kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong engkau. Jadi tidak ada hal lain yang kita lakukan, bukan marah, bukan juga iri hati. Sahabat Hope Channel yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang kita lakukan adalah bergembiralah di dalam Tuhan. Setelah kita berserah kepada Tuhan, kita percayakan kepada Tuhan hidup kita, maka kita harus bergembira di dalam Tuhan, oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberi kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Pertanyaannya adalah, apa yang diinginkan hatimu? Apa yang diinginkan oleh hati sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia? Apakah keinginan hati kita supaya orang jahat itu mati? Apakah keinginan hati kita supaya orang jahat itu celaka karena dia berhasil oleh karena iri hati tadi? Harusnya tidak. Keinginan hati orang yang mengandalkan Tuhan, keinginan hati orang yang bergembira dalam Tuhan adalah bagaimana supaya orang yang berbuat jahat bertobat. Itu adalah keinginan hati kita sebagai umat-umat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, alasan untuk menghindari marah dan iri hati. Kenapa kita harus menghindari marah dan iri hati kepada orang yang berbuat jahat? Alasan yang pertama adalah sebab Allah akan menunjukkan kebenaran kita. Jadi kita tidak perlu menunjukkan kebenaran kita, tidak perlu ngotot bahwa kita yang benar. Kenapa? Karena Allah berjanji sendiri, meskipun orang lain jahat, meskipun orang lain merampas hak kita, Tuhan akan menunjukkan bahwa kita benar. Mazmur 7 ayat 6 berkata, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudaraku, kalau sudah berkata demikian, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan. Tuhan berjanji Dia akan menunjukkan kebenaran kita seperti apa? Seperti terang dan seperti siang. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi matahari untuk terbit dan memancarkan terangnya. Ya, begitu juga Tuhan. Ketika sudah tiba waktunya, karena kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, sekarang saya akan tunjukkan bahwa memang engkau benar. Saya tunjukkan bahwa engkau adalah yang kukasihi, sebab aku akan tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang adil dan berserah kepada Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita hindari, atau alasan mengapa kita harus menghindari marah dan iri hati adalah untuk menghindari kejahatan. Saudaraku, kalau kita sudah marah kepada orang yang berbuat jahat, di saat yang sama kita juga berada dalam kejahatan yang sama. Kita melakukan juga hal yang sama. Kita memposisikan diri kita kepada orang yang jahat. Mazmur 37 ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi, kalau kita marah, iri hati kepada orang lain, itu tidak membuat kita semakin baik di hadapan Tuhan. Itu tidak membuat kita semakin suci di hadapan Tuhan. Dan itu tidak menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi justru itu membawa kejahatan dalam diri kita. Kita semakin jahat, bahkan mungkin lebih jahat daripada orang yang jahat yang kita anggap jahat itu. Ini betul-betul sangat-sangat menarik. Sahabat Hope Channel yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, mengapa kita harus menghindari marah dan iri hati kepada orang jahat adalah engkau akan mewarisi negeri. Itu adalah janji Tuhan.
Tuhan berkata engkau akan mewarisi negeri. Mazmur 37 ayat 9b berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang yang menantikan Tuhan, dia tidak mengurusi orang jahat. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya dia tidak menghabiskan waktunya untuk mengurus orang-orang yang tidak berbuat benar. Tetapi dia menghabiskan waktunya untuk dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan jawaban Tuhan. Tuhan katakan kalau engkau melakukan itu, maka engkau akan pasti mewarisi negeri, mendapatkan upah daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, pembalasan Tuhan kepada orang jahat. Karena kita sudah mengandalkan Tuhan, apakah Tuhan akan bertindak kepada orang jahat? Ya, jawabannya ya. Tuhan akan bertindak kepada orang jahat. Oleh sebab itu kita tidak perlu bertindak kepada orang jahat. Kita tidak perlu memiliki urusan kepada orang jahat. Sebab urusan orang jahat itu urusan Tuhan. Tuhan akan berurusan dengan orang jahat. Bukan kita yang menyelesaikan orang jahat di dunia ini. Tuhan akan melenyapkan orang jahat. Mazmur 37 ayat yang kedua kita kembali. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Jangan marah dan jangan iri hati. Kenapa? Karena Tuhan akan berurusan dengan orang jahat. Mereka akan dilenyapkan oleh Tuhan. Hal yang kedua adalah Tuhan tidak akan berlama-lama. Dan ketika Tuhan bertindak, maka tindakannya itu akan segera. Tetapi bukan sesegeranya kita, tetapi sesegeranya Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Mazmur 37 ayat yang ke-10 berkata, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Jadi saudaraku yang kekasih, kenapa kita harus mengambil pusing? Kenapa kita harus membuang-buang waktu kita mengurus orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan? Orang-orang yang berbuat curang, meskipun mereka berhasil dalam hidupnya. Tetapi biarlah itu urusannya dengan Tuhan. Kita serahkan saja kepada Tuhan. Karena ayat 10 berkata, bahwa Tuhan berkata sedikit waktu lagi, orang jahat akan menerima upah mereka. Sesegera apa itu? Saudaraku, kita tidak perlu tahu. Itu adalah sesegeranya Tuhan. Itu adalah waktunya Tuhan. Bukan waktu saya dan bukan juga waktu kita. Karena kalau kita paksakan waktu kita, maka kita akan kecewa, bahkan justru mungkin kita akan marah dan iri hati kepada orang tersebut. Saudaraku yang kekasih, sebagai kesimpulan renungan buka Sabat pada hari Sabat ini, yang pertama adalah jangan engkau tergoda untuk menjadi marah dan iri hati melihat orang yang berbuat jahat. Mengendalikan diri adalah hal yang terpenting untuk menghadapi orang-orang jahat. Kendalikan diri dan tenangkan diri. Jangan kita tergoda untuk memarahi ataupun untuk berdendam atau untuk melakukan kejahatan balik kepada mereka. Yang kedua, berserah dan percayalah kepada Tuhan. Nantikanlah dia pasti akan bertindak. Yang ketiga, hindarilah marah dan iri hati, karena Allah akan menunjukkan terangmu. Tuhan akan menunjukkan kebenaranmu tepat pada waktunya. Dan ketika Tuhan menunjukkan kebenaranmu, keadilanmu, maka tidak ada satupun yang bisa menutupinya di hadapan. Semua orang akan tahu bahwa saya atau saudara atau kita semua adalah orang benar di hadapan Tuhan. Syaratnya tadi adalah percaya, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah pembalasan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan akan segera melakukan tindakan sesegeranya Tuhan, bukan sesegeranya saya. Seberapa segerakah itu? Tuhan yang tahu, bukan kita, bukan juga saya. Semoga renungan pada pembukaan Sabat ini menolong kita untuk berserah diri, menantikan Tuhan, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang bertindak, dan kita akan menerima upah sesuai dengan berkat dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian dimanapun berada.
Kiranya memberikan sukacita dan kemampuan untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan amarah terhadap orang-orang yang tidak benar. Dan kita akan mengendalikan diri kita sehingga kita menjadi tenang untuk berserah kepada Tuhan dan menantikan jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat.